Ya, kembali lagi bersama saya Meda Celia Arsita dalam acara Akademisiana. Kita akan menghadapi pemilu sebentar lagi. Namun yang terjadi adalah banyak pemilih yang belum tahu siapa dan apa yang akan mereka pilih. Untuk itu, di studio sekarang sudah ada seorang bintang tamu, seorang narasumber, mahasiswi UPN Veteran Yogyakarta yang akan berbagi cerita dan kisah serta informasinya mengenai pemilih pemula ini. Ya, halo Mbak Ilda. Halo Meda. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana sih antusiasme Mbak Ilda sendiri untuk menghadapi pemilu? Ya sebenarnya pemilu ini kan jarang sekali terjadi ya. Banyak yang ngomong kalau pemilu itu 5 menit untuk 5 tahun begitu kan. Jadi sangat antusias sekali apalagi saya sebagai pemilih pemula di sini ingin merasakan gimana sih memilih calon legislasi kita di parlemen gitu. Jadi udah ada persiapan belum sih untuk ya memilih itu sendiri? Persiapan mungkin dari pengetahuan dulu ya tentang pemilu seperti apa gitu. Apalagi saya kan berada di Jogja jauh dari kota saya gitu. Saya ingin tahu prosedurnya seperti apa ketika ada mahasiswa yang di tanah rantau, apakah hak pilihnya akan hapus atau akan tetap bisa memilih di tempat dia belajar seperti itu. Dan ternyata banyak sekali sosialisasi yang diadakan baik KPK, meskipun KPK sebagai itu ya Komisi Pemberantasan Korupsi maupun dari KPU sendiri gitu. Jadi persiapannya masih sekedar itu. Masih sekedar itu ya. Jadi seberapa jauh usaha yang udah dilakukan Mbak Ilda untuk mencari tahu tentang siapa yang akan Mbak Ilda pilih nanti? Iya sebenarnya kemarin banyak sekali acara-acara di luar kampus ya yang bertujuan untuk mensosialisasikan pemilu dan di jejaring sosial banyak sekali juga. Jadi saya mengikuti lebih ke anak muda dengan ke arah teknologinya seperti itu. Jadi bahkan di YouTube juga ada cara kita untuk memilih, cara kita untuk mendaftar menjadi pemilih di kota lain seperti itu. Mestinya sudah ada persiapan-persiapan untuk memilih di sini kan? Kita harus mengurus di... Itu permasalahannya ya. Jadi ternyata baru kemarin juga tahu bahwa kita harus ibaratnya mengurus pindah daftar pemilih gitu. Dan kemarin masih tanya-tanya dengan orang rumah ya bagaimana prosesnya dan baru itu ditindaklanjuti masih nanti. Untuk kalau melihat dari perkembangan pemilu itu sendiri Mbak Ilda, dari tahun-tahun kan pasti memiliki pergolakan atau ya perbedaan yang ya antara tahun yang pemilu yang pertama sampai sekarang ini. Adakah perbedaan-perbedaan yang membuat Mbak Ilda ingin sekiranya ada usulan atau ada apa yang Mbak Ilda soroti dari perbedaan pemilu itu dari tahun ke tahun sampai ke saat ini? Saya pikir untuk pemilu tahun ini lebih berwarna ya, banyak figur-figur politik baru yang datang gitu, nggak sekedar menjual warna partai mereka seperti itu. Jadi sangat antusias sekali kan tahun ini banyak figur-figur seperti misal Pak Jokowi, Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Bahkan Gubernur Jawa Tengah juga sedang ikut di itu sama media massa kan, lagi hangat dibicarakan gitu. Jadi saya menginginkan bahwa siapa yang nanti akan menjadi calon legislatif ataupun calon presiden ataupun calon kepala daerah itu mereka benar-benar menjual figur yang bisa mewakili aspirasi masyarakat, bukan sekedar partai yang menjual nama atau menjual warna partai mereka saja seperti itu. Oh gitu. Jadi ya sesuai dengan visi misi mereka seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan ini maraknya kampanye? Nah, seberapa besar pengaruh kampanye itu terhadap pilihan Mbak Ilda? Apakah itu cukup mengaruhi atau bagaimana? Iya, kampanye kan ada banyak cara ya, Meda. Mungkin dengan di jejaring sosial atau dia langsung orasi di depan masyarakat atau bahkan ada pawai dan konvoy sebagainya. Ini yang kemarin juga saya melihat di beberapa daerah di Jogja yang mereka melakukan konvoy. Iya, sebenarnya untuk saya yang anak-anak muda yang melek teknologi ya, itu justru sangat mengganggu gitu kampanye seperti itu. Kenapa sih kita tidak memanfaatkan media sosial gitu untuk bersosialisasi dengan masyarakat, bahkan dengan ini segmen pemilih pemula ini yang menurut saya justru yang penting. Banyak sekali jumlah calon pemilih pemula dan pemilih pemula ini mereka otomatis akan mengakses
akses teknologi lebih besar daripada orang-orang yang berumur di atas kita kan seperti itu. Jadi saya pikir dengan cara kampanye seperti itu sudah tidak efektif lagi dan justru itu akan memberikan polusi ya, polusi suara, polusi udara dan juga polusi visual tentunya. Ya. Untuk mengkampanyekan itu sendiri kan otomatis kita harus memilih calon yang kompeten. Dan untuk mencari tahu tentang bagaimana menurut Mbak Ilda, bagaimana tentang siapa yang berkompeten dalam pemilu itu nanti, kita akan saksikan sebentar lagi, tetap di Akademisiana. Ya, kembali lagi di acara Akademisiana bersama saya Medasa Elisita dan narasumber kita Ilda. Kita akan lanjutkan perbincangan lagi. Sebenarnya sebagai pemilih pemula tentunya kita harus memiliki takaran untuk kompetensi dari siapa yang akan kita pilih itu. Menurut Mbak Ilda, bagaimana sih kompetensi atau yang seharusnya kita pilih? Iya, tentunya kalau ini kompetensi dari calon legislatif yang akan kita pilih, dia harus bebas korupsi ya, Meda. Karena itu kejahatan yang luar biasa menurut saya kalau dia korupsi. Dan kalau masalah kompetensi tentunya pandangan setiap orang beda ya. Jadi saya pikir yang utama dia harus bebas korupsi, dia peduli dengan masyarakat, dan kedua utamanya itu dia harus dekat dengan masyarakatnya gitu. Banyak pengalaman saya dengan teman-teman gitu ya, ada beberapa teman saya yang tidak mengenal bupatinya bahkan. Saya pikir ini fenomena yang juga banyak terjadi di daerah lain, mereka tidak kenal siapa bupatinya seperti itu. Jadi saya pikir ketika seorang pejabat dia mau turun langsung ke masyarakat dan dia berinteraksi dan bersosialisasi, saya pikir itu menjadi poin utama dia sebagai pemimpin dan memimpin masyarakat gitu, seperti itu. Ya, dekat dengan masyarakat seperti itu ya. Jadi untuk dekat dengan masyarakat, apakah siapa yang akan Mbak Ilda pilih itu sudah memenuhi itu? Iya, tentunya seperti itu. Jadi kita tidak ngasal pilih ya, seperti mengambil kucing dalam karung seperti itu ya. Kita harus kenal dulu siapa yang akan kita pilih. Meskipun golput tidak diharamkan ya. Diharamkan ya, kemarin ada terakhir MW. Tapi tidak melanggar hukum ya. Tapi saya pikir kita harus memilih dan kita harus tahu siapa yang kita pilih. Seberapa jauh yang Ilda tahu tentang siapa yang akan Ilda pilih nanti? Tentunya dia dekat dengan masyarakat ya. Saya tahu beliau dan track record dia seperti apa di daerah saya seperti itu, dan apa saja yang dia telah lakukan gitu, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Jadi saya lebih concern terhadap saya yang lebih saya ketahui gitu daripada saya coblos tapi ngasal gitu, seperti itu. Jadi Mbak Ilda sudah yakin ya, sudah mantap dengan siapa yang akan Mbak Ilda pilih nanti? Iya, insya Allah. Nah, kita ngomong soal keyakinan. Seberapa yakin Mbak Ilda untuk memilih calon itu membawa perubahan bagi Indonesia? Iya, tentunya kalau seperti itu kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, Meda. Jadi saya pikir kepercayaan kita terhadap calon legislatif yang akan kita pilih itu yang utama kan. Ketika kita memilih seseorang yang bisa menjaga amanah, insya Allah dia juga bisa menjaga amanah kita gitu, seperti itu. Jadi saya yakin dia membawa perubahan buat daerah saya tentunya. Mungkin secara membawa perubahan untuk Indonesia terlalu luas ya. Utamanya dia harus membawa perubahan dulu bagi daerah pemilihan dia dulu gitu. Baru dia akan meluas, memberikan aspek yang positif gitu. Dan itu sudah terlihat belum? Maksudnya sudah pernah ada track record dari dia sendiri untuk memajukan daerahnya saat itu? Mungkin dia lebih ke itu ya, Meda, lingkup di sekitar dia dulu, belum ke masyarakat yang secara luas karena. Tapi sudah terlihat gitu ya? Iya, karena dia kan belum tergabung dengan partai ketika itu, saya tahu ya. Jadi ketika itu saya kenal beliau, dia udah cukup bagus dan ternyata dia bergabung dengan salah satu partai, jadi apa salahnya untuk dipilih itu. Apa pesan-pesan dari Ilda untuk teman-teman pemilih pemula yang lain? Iya, untuk pemilih pemula kita harus benar-benar tahu gitu ya arti
pemilu itu untuk bangsa kita itu seperti apa. Kita harus mencari tahu siapa wakil-wakil kita yang mencalonkan diri, dan kita harus tahu keinginan kita sendiri seperti apa. Apakah waktu 5 menit yang kita punya ini benar-benar sanggup merubah Indonesia atau sebaliknya gitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, karena ketika setetes darah menyelamatkan orang, setetes suara bisa menyelamatkan bangsa, seperti itu. Setetes darah dapat menyelamatkan orang, setetes nama bisa menyelamatkan bangsa. Oke. Jadi saya percaya itu, bahwa sekecil apapun suara yang kita punya, kita harus gunakan sebaik-baiknya, seperti itu. Ya, terima kasih Ilda atas kesempatan waktunya sudah datang ke Akademisiana. Pemirsa, sebentar lagi kita akan kedatangan narasumber yang lain. Jika tadi adalah seorang mahasiswi, sekarang adalah seorang dosen dari ilmu komunikasi yang cantik, yang akan berbagi informasinya mengenai pemilih pemula. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Akademisiana. Ya, kembali lagi di Akademisiana bersama saya Meda Elisita. Di sini di studio sudah ada narasumber dari dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta, Mbak Senja Yustitia. Ya, halo Mbak Senja. Selamat siang Meda. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Setelah panas-panas ini ya untuk menuju ke studio ya? Iya, sama dengan ini ya, kondisi politik di Indonesia kan ya, panas. Boleh langsung aja kita mulai. Gimana sih rasanya dulu ketika kita waktu Mbak Senja menghadapi pemilu awal, ya tahun sebelumnya aja lah, tahun 2009 seperti itu. Jadi awal saya menjadi pemilih itu tahun 2004 ya, setelah era reformasi. Itu pertama kali kita dikenalkan dengan pemilihan langsung, karena sebelumnya selama Orde Baru walaupun barangkali dari segi umur belum memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, namun kan mengetahui dan melihat secara dekat bagaimana proses pemilu dijalankan. Sehingga barulah tahun pada 2004 itu saya secara pribadi rasanya seperti apa ya, mengalami euforia. Jadi senang karena umurnya sudah cukup dan kemudian boleh mengikuti pemilu, dan itu relatif baru sekali karena kita memilih orang, bukan memilih partai, sekaligus memilih langsung presiden. Ya, tahun 2004 adalah pengalaman pertama saya memilih presiden secara langsung. Kemudian atas dasar apa Mbak Senja akhirnya memilih misalnya calon A, calon B seperti itu? Atas dasar apa waktu itu? Oke, jadi kalau alasan mengikuti pemilu adalah karena keingintahuan ya, euforia reformasi, pasca reformasi. Tapi kalau jujur alasan untuk memilih pasangan calon ataupun calon legislatif baik dari DPR maupun DPD itu lebih dikarenakan karena saya pernah melihat wajah A, B, C, dan D dan seterusnya gitu ya. Karena pada masa itu memang saluran informasi tidak banyak. Kita hanya bisa mengenal mereka melalui barangkali poster yang dipasang di pinggir jalan, kemudian beberapa dari mereka tentu mungkin mendapatkan peliputan dari media mainstream yang cukup banyak seperti televisi, radio, dan koran. Itu pun kan juga hanya beberapa saja. Sehingga dasar apa ya, karena saya pernah melihat mukanya, minimal familiar dengan calon tersebut. Jadi lebih banyak ke seperti iklan ya, kampanye-kampanye itu ya Mbak ya? Begitu, jadi kebanyakan dari situ dan belum banyak informasi yang bisa didapatkan ketimbang sekarang ini. Ya, jadi karena saat itu perkembangan teknologi informasi belum seperti sekarang ini, sehingga satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui calon maupun pasangan calon adalah dari media. Informasi jauh lebih minim lagi pada saat kita mencari tahu seperti apa rekam jejak calon legislatif dan DPD. Ya, baik dari DPR maupun DPD. Sulit sekali karena tidak mungkin media itu kan meliput semua calon dengan porsi yang sama karena banyak sekali. Informasi itu jauh lebih mudah kita dapatkan pada saat kita memilih presiden dan wakil presiden ya, karena figurnya lebih terkenal. Kemudian karena hanya beberapa pasang saja, tentu masing-masing memiliki porsi yang cukup ditampilkan atau di blow up di
media massa. Sehingga kesulitannya pada saat itu saya ingat betul pada saat memilih calon anggota legislatif ya, ketimbang calon presiden. Apa yang membuat Mbak Senja yakin akhirnya memilih calon itu, sedangkan informasi juga belum sebanyak seperti sekarang ini? Betul. Jadi pada saat itu tadi kalau calon legislatif saya menitik beratkan pada saya sudah pernah melihat orang ini, kecuali jika figur itu memang sangat terkenal sekali sehingga kita bisa mengingat-ingat kira-kira apa yang sudah pernah ia lakukan gitu. Tapi kalau calon presiden saya pikir pada saat itu kan banyak sekali tokoh reformasi yang selama kurun waktu 99 sampai 2004 kita sering mendengarkan nama dia. Ya, sehingga kemudian itu menjadi dasar bagi saya pribadi untuk memilih ia untuk menjadi presiden atau wakil presiden ya, terlepas apakah kemudian pilihan kita itu memenangkan pemilu atau tidak. Berarti ada kekhawatiran tersendiri nggak sih ketika memilih calon itu? Karena ya kita tahu tadi dari cerita Mbak Senja bahwa hanya kebanyakan dari iklan, dari kampanye seperti itu, tapi tidak tahu visi misi yang mereka bawa seperti itu. Ada kekhawatiran nggak sih waktu itu? Pada saat itu justru yang terekam dalam benak saya adalah euforia semangat untuk menjadi Indonesia yang lebih baik, karena setelah reformasi itu masih tinggi sekali. Sehingga justru waktu itu tidak ada kekhawatiran, justru waktu itu semangat karena setelah sebelum-sebelumnya kita mengalami masa-masa di mana demokratisasi itu tidak ada sama sekali. Kemudian tahun 2004 manakala saya menjadi pemilih pemula, sehingga justru itu menarik sekali gitu, saya bisa memilih presiden yang saya inginkan gitu. Saya ingat sekali waktu itu 2 kali putaran karena tidak ada salah satu calon yang mencapai suara lebih dari 30%, sehingga harus ada putaran yang kedua. Jadi awal-awal menjadi pemilih pemula pada saat itu tidak ada kekhawatiran, justru yang ada hanya euforia. Ya, jadi justru excited karena inilah saatnya kita bisa memilih calon yang kita inginkan gitu. Jadi sebenarnya wajar nggak sih jika pemilih pemula itu saat ini kebingungan, misalnya seperti yang narasumber sebelumnya dia mengeluhkan bahwa kita bingung, kita sebenarnya harus memilih siapa. Kita mau memilih tapi kita tidak tahu siapa yang akan kita pilih, seperti itu. Wajar nggak sih Mbak keadaan seperti itu? Ya wajar-wajar saja, tetapi seharusnya kita justru diuntungkan dengan era sekarang ya. Internet semakin semakin canggih gitu ya. Teknologi informasi dan komunikasi juga berkembang begitu pesat. Sehingga sebenarnya kita itu mudah sekali melihat rekam jejak seseorang. Cara paling mudah misalnya adalah kalau Anda ingin mengetahui A, B, dan C ini orangnya seperti apa. Anda tinggal masukkan namanya di mesin pencari kan, kemudian akan keluar berita-berita atau artikel-artikel tentang dia ya. Dan sekarang itu banyak sekali portal informasi yang menyediakan nama-nama caleg yang dianggap bersih dan kredibel. Banyak sekali karena semangat untuk Indonesia seharusnya berubah itu saya rasa sekarang dirasakan sekali. Justru di kalangan anak muda bahkan, bukan dari pemerintah, KPU atau Bawaslu. Portal-portal informasi itu justru dibikin oleh teman-teman kita sendiri, seumuran kita, orang-orang yang peduli bahwa pemilu tahun 2014 itu sudah tidak saatnya lagi golput. Ya, jadi golput itu sudah terlalu mainstream. Yang tidak mainstream seperti apa? Ya memilih gitu, memilih calon atau wakil rakyat yang memang rekam jejaknya baik. Lalu hal-hal apa saja yang seharusnya diperhatikan untuk pemilih pemula itu sendiri? Kalau saya pribadi ada 2 hal. Yang pertama, pemilu secara filosofis dan pemilu secara teknis. Pemilu secara filosofis itu kita harus tahu pemilu itu gunanya untuk apa. Jadi pemilu itu kan sebenarnya prasyarat demokrasi. Pemilu adalah salah satu atau bahkan mungkin bisa dikatakan satu-satunya cara untuk memilih pemimpin secara legal dan sah. Pemilu itu juga menjadi hak setiap warga negara. Gitu. Jadi karena hak kan tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hak tersebut. Itu secara filosofis. Nah, kalau sudah tahu secara filosofis bahwa pemilu itu penting sekali, ya, maka kemudian kita harus tahu secara teknis pelaksanaan pemilu itu seperti apa. Bagaimana cara nyoblosnya yang benar. Suara yang dianggap sah itu yang coblosannya seperti apa.
Kemudian jika seorang perantau, bisakah dia tetap memilih tanpa harus pulang kampung? Itu juga penting, jangan sampai kemudian dia sebenarnya ingin memilih, tapi kemudian menjadi golput karena ya dia merasa tidak bisa menggunakan hak pilih karena misalnya sedang berkuliah di Jogja padahal dia orang Kalimantan katakanlah. Nah, jadi pengetahuan secara filosofis juga harus ada sehingga muncul keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kemudian yang kedua, kalau sudah muncul keinginan, maka Anda juga harus cari tahu, aktif untuk mengetahui kira-kira untuk mengikuti pemilu secara teknis saya harus bagaimana, datang kemana, punya KTP atau tidak, suara yang sah itu seperti apa, saya harus nyoblos orang atau nyoblos gambar parpolnya. Nah itu kan kadang kita ya tidak tahu. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan bagi para pemilih pemula dalam memilih siapa yang akan dia pilih. Semakin seru saja perbincangan dengan Mbak Senja kali ini, kita akan kembali ke perbincangan yang lebih seru lagi tentang bagaimana sih kondisi yang seharusnya pemilih pemula hadapi ketika mereka mendengar isu tentang korupsi dan masalah-masalah yang lain. Tetap di Akademisiana. Ya, kembali lagi di Akademisiana bersama saya Meda Seri Elsita dan narasumber kita Mbak Senja. Kita langsung lanjut lagi aja Mbak Senja ya. Menjelang pemilu kan banyak banget isu atau ya suara-suara yang mempengaruhi pemilih pemula dalam memilih siapa yang akan mereka pilih terkait dengan kasus korupsi, kasus pelencengan, ya semacamnya seperti itu. Menurut Mbak Senja, apakah hal-hal semacam itu bisa mempengaruhi pemilih pemula dalam memilih siapa yang akan mereka pilih nanti? Ya barangkali bisa saja mempengaruhi, cuman justru seharusnya momen itu bisa kita gunakan untuk optimis gitu. Jadi jangan kemudian pesimis, buat apa saya ikut pemilu, toh sepertinya Indonesia ini sudah tidak bisa diubah lagi gitu. Justru dengan momen seperti ini kita bisa semakin meneguhkan keyakinan bahwa tidak ada alasan untuk golput sebenarnya. Jadi tadi saya sudah sempat singgung gitu bahwa pemilu adalah salah satu mekanisme yang sah dan legal untuk pergantian pemimpin dan wakil rakyat yang ada di DPR. Pemilu juga adalah salah satu sarana memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke Badan Perwakilan Rakyat. Ya, jadi filosofi pemilu itu gitu. Nah, berarti melalui pemilu yang nanti kita ikuti, kalau kita bisa memilih wakil yang baik, maka itu juga akan ikut memperbaiki kinerja DPR. Kenapa DPR itu menjadi penting? Banyak orang yang bilang, kenapa sih mikirin DPR? Wong DPR siapapun orangnya sepertinya tidak ada efeknya terhadap kita. Jangan salah, DPR itu punya 3 peran utama yang tidak dimiliki oleh lembaga manapun. Yang pertama legislasi, yang kedua pengawasan, dan yang ketiga anggaran. Ya, nah 3 fungsi itu apakah tidak sayang jika dijalankan oleh orang yang tidak punya kredibilitas? Jadi tidak ada alasan lagi untuk golput sekali lagi seperti itu ya? Tidak ada alasan kecuali Anda memang tidak cinta Indonesia. Ya, jadi kalau ngelihat datanya seperti itu, kalau memang tidak cinta ya sudah. Kan menyuruh orang tidak cinta itu kan susah ya. Tapi kalau kamu masih orang Indonesia, mencintai bangsa ini, maka daripada hanya menggerutu saja, maka lebih baik berbuat sesuatu dan menjadi orang yang optimis. Karena orang yang baik itu masih ada, masih banyak. Sehingga kita harus pilih mereka untuk menduduki kursi DPR. Mana yang lebih baik antara kita tidak memilih karena ketidaktahuan atau kita tidak memilih karena tidak ada calon yang menurut kita berkompeten seperti itu Mbak? Ya, nah itu tadi biasanya orang yang pesimis selalu berpikir ada tidak ya calon yang berkompeten. Pertanyaannya dibalik, sudahkah Anda melakukan sesuatu untuk mengetahui rekam jejak mereka? Ya, jadi kriteria dalam memilih anggota DPR itu gampang kok. Yang pertama, pastikan dia tidak terkena kasus hukum atau orang yang taat hukum. Hubungannya dengan apa? Tentu saja korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, karena itu 2 isu utama di Indonesia.
Kemudian yang ketiga, mempunyai track record atau rekam jejak organisatoris. Jadi bukan orang yang ujuk-ujuk datang kemudian menjadi calon anggota DPR, padahal secara organisasi masih pendek gitu ya pengalamannya, kemudian kader partai juga baru beberapa bulan misalnya. Terus kemudian cari orang yang punya komitmen terhadap perjuangan masyarakat yang ke arah lebih baik. Biasanya mereka ya sebelumnya sudah menjadi aktivis-aktivis di berbagai institusi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah cari orang yang punya komitmen transparansi dan membuka harta kekayaannya. Kenapa? Karena kalau nanti dia menjadi anggota DPR, menjadi pejabat publik, maka harta kekayaannya harus bersedia diungkap di publik. Gajimu berapa? Kamu gunakan untuk apa? Kamu korupsi atau tidak? Lah, kalau pemilihnya kritis seperti itu, maka sedikit demi sedikit kualitas anggota DPR akan naik. Kualitas anggota DPR jelek itu karena kita nggak mau tahu, kita cuek. Jadi kalau mereka ngapa-ngapain kita juga cuek gitu. Nah makanya kalau pengen memperbaiki kitanya juga harus kritis sehingga mereka kemudian terpacu untuk memperbaiki diri. Tentu saja partai politik melalui kaderisasi partai. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sejauh ini partai politik sudah memberikan ya pendidikan politiknya kepada calon pemilih mereka? Bagaimana menurut Mbak Senja sendiri? Apakah mereka sudah melaksanakan atau sudah ya memberikan pendidikan politik itu sendiri kepada pemilih atau hanya sebatas saya visi misi saya mencalonkan seperti itu? Jadi kalau saya pribadi, saya justru tidak melihat pendidikan politik itu dilakukan oleh orang partai gitu. Jadi sayang sekali. Padahal pendidikan politik itu minimal menyangkut dua hal. Yang pertama tentang etika politik. Kemudian partisipasi itu menjadi penting, terus kemudian bagaimana mendidik pemilih yang kritis. Ya, jadi ada 3 hal itu yang seharusnya dilakukan pada saat kita melakukan political education atau pendidikan politik. Nah, sayangnya hal ini justru tidak dilakukan oleh partai politik. Gitu. Barangkali karena kalau pendidikan politiknya semakin baik masyarakat, partai politik semakin tidak mudah ruang geraknya dalam tanda kutip hal yang negatif gitu. Justru saya melihat sekarang ini pendidikan politik itu justru dilakukan oleh orang-orang yang tidak berasal dari pemerintah, tidak tergabung dalam partai politik, orang-orang muda seperti kita yang peduli dengan kehidupan bangsa dan negara ini gitu. Jadi semakin banyak sekali orang yang misalnya motret caleg yang maku posternya di pohon gitu misalnya. Itu sebenarnya kan ini enggak etis gitu ya. Dia saja tidak cinta lingkungan, bagaimana nanti kalau menjadi anggota DPR misalnya, atau caleg yang daftar riwayat hidupnya itu pas-pasan gitu, tidak punya pengalaman organisasi. Itu kita taunya dari mana? Justru dari teman-teman kita sendiri kan yang ngobrol di sosial media atau ngobrol pada saat kita ketemu gitu. Nah sayangnya justru pendidikan politik itu tidak dilakukan oleh partai politik. Yang seharusnya dilakukan justru tidak dilakukan. Ya, padahal saluran pendidikan politik itu banyak sekali, partai politik, media massa, keluarga. Ya. Nah, partai politik itu justru kalau saya pribadi melihat malah tidak concern terhadap pendidikan politik. Oke, setelah kita berbicara banyak, kita kan belum menyinggung nih, apa sih sebenarnya pemilu itu sendiri? Apakah itu hanya sebuah pesta demokrasi, sebuah pesta euforia seperti yang Mbak Senja tadi sebutkan? Sebenarnya apa sih pemilu dan bagaimana kita seharusnya menyikapi atau menjalankan pemilu itu? Ya, jadi kalau secara teoritis tadi sepertinya sudah beberapa kali saya singgung ya. Yang pertama untuk pergantian pemimpin. Ya, pemimpin maupun wakil rakyat. Kemudian yang kedua, mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari rakyat ke badan perwakilan. Sehingga kalau ada masalah kan bukan rakyatnya yang bertengkar sendiri, tetapi badan perwakilan rakyatlah yang kemudian menggodok itu di dalam DPR. Kemudian yang ketiga adalah sarana penggalangan dukungan publik terhadap negara. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya yang ikut memilih hanya 40%. Terus kemudian golputnya 60%, itu artinya apa? Sebenarnya orang yang terpilih dari proses pemilu itu tidak didukung oleh banyak orang. Kenapa? Karena golputnya jauh lebih banyak, jauh lebih besar persentasenya. Itu secara teoritis itu. Tapi kalau di luar itu, kalau bagi saya pribadi pemilu itu adalah semangat untuk merubah hal yang menjadi lebih baik gitu. Jadi harapan itu masih ada.
Dan bagaimana caranya mewujudkan harapan itu? Ya melalui pemilu, memilih orang-orang yang baik, sehingga orang-orang yang tidak baik secara otomatis akan tersingkir. Dengan orang-orang baik itulah kita bisa menggantungkan harapan, rakyat seperti kita bisa menggantungkan harapan, mereka bisa menjadi penyambung lidah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat gitu. Oke, terakhir nih Mbak, mungkin ada closing statement buat mahasiswa, buat kita semua yang masih pemilih pemula, yang masih bingung siapa yang akan kita pilih dan bagaimana kita seharusnya memilih. Mungkin Mbak Senja punya closing statement untuk kita semua. Ya, jadi generasi muda itu harusnya menjadi bagian dari perubahan. Nah, kapan? Sekarang. Ya, siapa kita semua? Gitu. Jadi kita harus menjadi bagian perubahan. Jadi tidak musim lagi generasi muda yang pesimis gitu, yang terus ya udah deh golput saja gitu. Itu generasi muda yang sudah tidak keren lagi gitu. Yang kalau pengen menjadi generasi muda yang keren ya ikut pemilu, optimis, ikut awasi jalannya pesta demokrasi ini, menjadi bagian dari itu. Kapan? Sekarang. Kalau tidak kita siapa lagi?